sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nggih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz, langsung kita masuk ke bab ketiga tentang hamdalah. Ya, kita melanjutkan dari bab yang masih bab yang sama dengan penjelasan kalimat-kalimat thayyibah yang selanjutnya. Nggih, baik. Langsung Ustaz. Ya. Untuk pengertian kalimat hamdalah itu sendiri apa Ustaz? Kalimat hamdalah itu atau tahmid Ustaz ya. Kalimat tahmid itu adalah kalimat yang baik dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Atau Indonesia itu artinya adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Lalu Ustaz, tadi sudah disebutkan bagaimana bunyi dan artinya dan maknanya itu sendiri apa Ustaz? Maknanya itu sendiri sebenarnya adalah kalimat ini pujian Ustaz kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah. Oh, gitu. Sehingga kita patut dan wajib untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid ini saja. Nah, kalimatnya alhamdulillah atau lebih panjangnya alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Ustaz. Lalu Ustaz, untuk tujuannya sendiri, kenapa kok kita tuh harus membaca hamdalah gitu loh? Tadi Ustaz, pada dasarnya tujuan hakikinya adalah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Oh, begitu. Atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu kesehatan, baik itu makanan, baik itu minuman, uang jajan buat adik-adik, dan juga kita sudah merasakan nikmat yang tidak diberikan hadiah kepada yang lain, Ustaz. Nikmat Islam, nikmat iman, gitu, yang adik-adik semua sudah masuk Islam, insya Allah, gitu. Itu harus banyak mengucapkan kalimat syahadat, Ustaz. Alhamdulillah. Begitu, kalimat tahmid, Ustaz. Ya. Lalu Ustaz, kapan sih waktu-waktu yang diutamakan untuk membaca hamdalah Ustaz? Nah, tentu karena ini sebenarnya adalah kalimat syukur, ya, kalimat thayyibah yang kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam buku akidah tiga ya. Ini ada 5 Ustaz, yang juga kalimat hamdalah atau kalimat tahmid itu diucapkan Ustaz. Ya. Yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan Ustaz, ya, baik itu kabar gembira untuk kita maupun orang lain, kabar gembira untuk diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian juga kalau ya banyak Ustaz, gitu ya, orang tua mendapatkan nikmatan, ada yang mendapatkan nikmatan, kemudian keluarga, teman mendapatkan nikmatan, gitu ya. Nah, itu kita harus bergembira dan mengucapkan alhamdulillah. Oh, begitu. Jangan sampai kebalikan, gitu, orang lain senang, kita ini malah nggak senang. Nah, itu balik, gitu. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Yang kedua juga saat mendengarkan kabar gembira. Kemudian yang berikutnya terhindar dari mara bahaya yang tadinya mau kecelakaan tiba-tiba nggak jadi. Alhamdulillah, gitu. Rasa syukur, kenapa? Karena terhindar dari mara bahaya, gitu. Kemudian yang keempat, ketika kita juga berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, mudah-mudahan begini, alhamdulillah. Oh, begitu Ustaz. Betul Ustaz. Jadi ketika kita berdoa, tidak hanya selesai dengan berdoa, tapi juga mengucapkan alhamdulillah. Oh, begitu. Kemudian juga membaca hamdalah disunahkan pula dibaca dalam saat wirid ketika kita sholat fardu. Kan ada itu Ustaz, ya. Ketika kita sholat fardu, selesai sholat kan ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan gitu ya. Nah, alhamdulillah itu salah satu zikir yang luar biasa, memiliki nilai yang sangat besar karena kita betul-betul memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terima hati kita tadi. Baik. Baik, saya lanjut ke tema selanjutnya, ke kalimat thayyibah takbir. Ya, Oke. Betul, Saya mau nanya pengertian dari kalimat takbir itu sendiri Ustaz. Pengertian apa? Sebenarnya takbir itu adalah pengakuan atas kebesaran Allah. Ya. Nah, pengakuan atas kebesaran Allah, Ustaz,
kita lanjut di kalimat takbir ini Ustaz. Itu memiliki nilai yang sangat besar sendiri Ustaz. Oh begitu. Betul, karena banyak kita mengakui betul kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan juga pemelihara alam semesta ini. Ya, oleh karenanya pengertian takbir ini adalah membesarkan, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu. Bahwa apa namanya, Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Ustaz ya. Betul, kalimatnya kan kalimat takbir itu Allahu Akbar. Gitu. Artinya Allah maha besar. Ya, oke. Begitu Ustaz. Lalu Ustaz, tujuan dari kita membaca kalimat takbir itu apa Ustaz? Tadi kan definisinya adalah pengakuan gitu kan, bahwa dialah Allah yang maha besar. Ya. Tapi kalau tujuannya sendiri itu apa Ustaz? Nah, Ustaz, sebenarnya banyak tujuannya, tapi pada dasarnya karena ketakjuban kita, atau ketika kita melihat hal-hal yang luar biasa gitu ya. Takjub itu artinya apa bahasa kitanya, istimewa gitu ya, luar biasa gitu. Kita melihat gunung, subhanallah gitu, tapi kemudian kita baca Allahu Akbar. Kenapa? Gitu, karena apa namanya? Kita melihat sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Itu Ustaz. Lalu Ustaz, yang terakhir, kapan sih waktu yang paling tepat yang di afdholiyahnya itu membaca kalimat takbir? Nah, Ustaz, karena memang rasa takjub kita kepada Allah ini besar, maka banyak di dalam bacaan-bacaan kita yang mengucapkan Allahu Akbar. Yang pertama, ketika kita melihat keagungan dan kebesaran ciptaan Allah, ya, maka ketika kita melihat keagungan ini, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, kemudian juga ketika setelah zikir sholat, setelah sholat fardu kita kan berzikir nih, jangan langsung ubah ya saya, jangan langsung selesai dah, kelas gitu ya, jangan begitu. Tetapi justru harus berzikir. Yang tadi ada kalimat tasbihnya subhanallah, ada kalimat tahmidnya alhamdulillah, dan juga kalimat takbirnya Allahu Akbar. Kemudian juga kita lihat adzan, ya pasti menggunakan takbir Ustaz. Ya, betul. Bahkan takbirnya banyak kan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, sampai akhirnya balik lagi Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Allah yang maha besar itu. Ketika kita Idul Fitri dan Idul Adha, kita pun sama Ustaz, mengumandangkan takbir ya kan, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu di waktu-waktu yang utama sekaligus dia memiliki nilai yang besar. Kalimat ini memiliki kalimat yang besar, Ustaz. Makanya kenapa kalimat takbir itu harus senantiasa menjadi zikir kita, Ustaz. Biasakan dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, salah satunya Allahu Akbar. Begitu, Ustaz. Baik Ustaz, sebuah penjelasan yang luar biasa, Masya Allah, bagus sekali. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.